Lagi menjelang siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi menjelang Ya, siang, dokter. ya. Udah semua istirahat, udah keisi semua. Ya, bagi yang belum masuk, belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Ya, Fajrul, Rifanda, Jody, Delia Turahmah, Yoni, Nabila, apa sudah tampil slide-nya? Sudah, Sudah, dok. dokter. Ya, semuanya udah on cam, belum? Kalau yang belum on cam, silakan di on cam-kan dulu. Jody belum tampak, Dinda, siapa nih? Fajrul, Yoni, Rifananda, Nabila, Gustia, dan Faza ya. Faza tadi udah ada yang ini ya, 2 device ya. Baik, silahkan sambil join ya, jangan nggak on cam semua. Selanjutnya materi kita adalah mengenai Copepoda ya, Crustacea, Diplopoda, Silopoda, Arachnida atau non-insekta ya. Sebenarnya kelompoknya itu adalah yang non-insekta ya. Non-insekta. Jadi nanti ada non-insekta, non-diptera, dan juga insekta. Kalau yang hari ini yang di judulnya itu kan ada Copepoda itu termasuk ke dalam non-insekta. Ya. Nah, pertama saya buat dulu klasifikasi di sini ya. Jadi filum arthropoda, arthropoda ini artinya beruas-ruas ya. Nanti ada penjelasan yang pendahuluan ini juga nanti mungkin ada di non-insekta, nanti dijelaskan juga sedikit. Arthropoda itu artinya berkaki banyak ya. Arthro itu artinya kan sendi, poda itu kaki ya. Jadi dia bersendi dan berkaki ya. Banyak persendian atau kalau kita tuh artikulasio ya kan. Itu asal mulanya juga dari situ. Asal mula katanya. Kelasnya di sini untuk arthropoda itu ada crustacea ya. Ada crustacea, ada diplopoda, silopoda, arachnida ya, insekta. Nah, jadi ada kenapa enggak ya suara saya? Enggak ya. Jadi ada beberapa em, di sini ya yang akan dipelajari atau topik pada hari ini itu ada crustacea, diplopoda, silopoda, dan arachnida. Sedangkan kalau untuk insekta itu yang diptera dibawa oleh Dr. Winda, yang non diptera besok eh, dengan saya. Nah, untuk crustacea ini ada beberapa eh, genus ya, famili genus itu ada Copepoda dan Decapoda. Untuk Diclopoda itu ada Millipedes atau lengkibang atau keluing. Kalau Silopoda itu ada Centipedes atau lipan, dan Arachnida itu ada kalajengking, laba-laba, sangkenit, dan juga tungau. Sekarang kita masuk ke dalam Crustacea. Crustacea ini ada 2 ordo, ya, itu ada Copepoda dan Decapoda. Decapoda artinya berkaki
10 ya, berkaki 10. Sedangkan kalau copepoda itu artinya berkaki pengayuh. Poda kan artinya kaki, cope itu pengayuh. Jadi dia memiliki kaki yang berfungsi untuk mengayuh, sedangkan kalau decapoda itu dia memiliki kaki yang berjumlah 10 ya. Contoh copepoda ini adalah Cyclops sternus, Diaptomus gracilis. Sedangkan contoh dekapoda itu adalah Potamon dan juga Cambarus. Nah, ini yang disampaikan pada kelas arthropoda ini adalah yang memang bisa berperan sebagai parasit atau juga menimbulkan penyakit pada manusia. Bisa secara langsung ataupun hanya berperan sebagai hospes perantara atau vektor ya. Jadi yang memang berhubungan dengan kesehatan manusia. Nah, ini untuk orde dan spesiesnya. Pertama, ini Copepoda ya. Jadi dia memiliki kaki pengayuh. Kalau untuk Decapoda ini contohnya adalah Potamon dan juga Cambarus. Ya, yang ini adalah Diaptomus atau Cyclops ya, mirip dia secara morfologi. Sekarang ordo Copepoda atau yang memiliki kaki pengayuh. Dia ukurannya kecil ya, hanya sekitar 0,1 sampai 0,5 cm. Nah, jadi harus kita lihat di bawah mikroskop dan sampelnya pun yang kita punya itu yang mikroskopis yang kecil. Tapi dia bisa bisa berukuran lebih besar yaitu sekitar 20 cm. Tubuhnya terbagi dua yaitu menjadi cephalothorax dan abdomen, memiliki dua pasang antena, satu pasang maksila, 4 sampai 5 pasang kaki dan tidak memiliki karapase atau perisai pada bagian toraksnya, ya. Tadi perlu dilihat yang digarisbawahi adalah pertama ya, dia tidak memiliki karapas atau perisai, ukurannya kecil ya. Terus juga dia terbagi menjadi cephalothorax dan abdomen. Artinya kepala dan toraksnya ini menyatu gitu ya. Hmm. Contoh spesiesnya apa? Yaitu ada dua tadi ya, Cyclops sternus dan juga Diaptomus gracilis. Nah, kenapa mungkin agak sedikit bingung ya tiba-tiba melompat ke arthropoda ini karena mungkin kalau saya sebelumnya kita udah terlebih dahulu mempelajari tentang cestoda, kita akan nyambung ya kan, karena di siklus hidup cestoda yaitu di Philobothrium latum ini kan golongan cestoda nih, spesies dari kelas cestoda ini salah satu hospes perantaranya itu adalah Cyclops sternus. Ciri khasnya ya, bedainnya dengan Diaptomus gracilis, yaitu spesies yang sama-sama berada pada ordo Copepoda ini adalah kantung telur. Ya, jadi kita membedakannya dengan melihat kantung telur atau ovisak yang berada di lateral. Sedangkan spesies satunya yaitu Diaptomus gracilis, dia memiliki kantung telur yang berada di bagian ventral atau di bagian depan. Habitatnya yaitu di air tawar dan air asin. Peran dalam ilmu kedokteran yaitu sebagai hospes perantara di Philobothrium latum. Nah, ini yang kita pelajari ya. Nah, ada juga Dracunculus medinensis. Nanti ini dokter Susi yang memberikan kedua ini ya. Yang paling terkenal itu adalah di Philobothrium latum. Nah, ini adalah gambaran dari Cyclops ya. Cyclops ternii. Jadi di sini sefalotoraknya menyatu ya, kepala dan dadanya menyatu. Di bagian bawahnya ini adalah abdomen ya, langsung menuju ke kaki pengayuhnya. Memiliki dua pasang antena ya, dan juga dia memiliki kantung telur atau ovisak yang berada di lateral. Lateral itu berarti di kiri dan kanan. Dia juga tidak memiliki perisai ya atau karapes pada bagian toraksnya. Beda halnya seperti udang ataupun kepiting, dia kan ada bagian perisai atau bagian keras yang menutupi bagian eh, toraksnya ini ya. Tapi kalau pada Cyclops dan juga Dimus dia tidak ada. Spesies yang masih berada pada ordo yang sama yaitu Diaptomus gracilis ya, morfologinya sama persis seperti Cyclops, bedanya adalah dia memiliki ovisak di bagian ventral. Jadi di bagian depan, bukan kanan dan kiri. PDIK-nya juga sama sebagai hospes perantara pada cacing di Philobothrium latum. Nah, ini adalah contoh Diaptomus gracilis ya. Bisa dilihat di sini gambaran ovisaknya itu terletak pada bagian ventral, bukan di lateral seperti pada
Cyclops ternii. Ini adalah Diphyllobothrium ratum ya, dia merupakan kelompok cacing pita ya atau cestoda tadi, dia bersegmen nih bisa dilihat panjang seperti pita tetapi dia bersegmen satu persatu seperti Taeniosolium. Di mana posisi Diaptomus gracilis itu di sini. Nah, ya. Di sini. Ini sama ini ya. Jadi, ketika manusia terinfeksi ya, manusia bisa anjing, burung ya, ataupun juga anjing laut, ini kan konsumsinya sama ya, ikan. Jadi, eee, he apa, hospes perantara yang dikonsumsinya itu adalah ikan yang mengandung larva dari Diphyllobothrium latum. Ketika dikonsumsi, maka larva ini nanti akan di daging ya kan, di apa, di bagian otot atau daging dari ikan ini nanti akan dikonsumsi dan kemudian berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus ya. Kemudian melakukan proses reproduksi, keluarlah telurnya yang masih berupa sel atau unembryonated. Setelah dia ketemu dengan air, maka telur ini akan berkembang mengandung embrio ya dan kemudian menetas melalui operkulum ya. Jadi bukan menetas, keluar melalui operkulum. Keluarlah larva yang disebut sebagai korasidium ya. Jadi bedanya sama trematoda, kalau kemarin kan kita menyebutnya mirasidium, mirip seperti ini. Tapi kalau pada tapeworm atau pada Diphyllobothrium latum ini, dia disebutnya sebagai korasidium. Nah, korasidium ini akan dimakan oleh hewan-hewan kecil yang berada di air. Ya, salah satunya itu adalah dari eh, dari krustasea ya kelas krustasea yaitu ordo Copepoda tadi ya ada Cyclops dan juga ada Diaptomus. Nah, setelah dimakan maka di dalam tubuh Diaptomus atau krustase ini ya dia berkembang dari korasidia menjadi larva procercoid ya. Kemudian hewan-hewan kecil ini akan dimakan oleh ikan yang lebih kecil ya. Setelah dimakan, maka larva procercoid ini ya akan berkembang menjadi larva plerocercoid. Nah, ya, larva plerocercoid dan kemudian ikan ini akan dimakan ikan yang lebih besar. Jadi larva plerocercoid nanti akan terdapat di dalam tubuh ikan yang lebih besar dan merupakan stadium infektif bagi hospes definitif. Dalam hal ini adalah manusia, ya, tadi ya anjing dan juga burung. Seperti itu. Jadi posisi dari Diaptomus dan Cyclops itu di sini. Ya, jadi dari larva Corasidia ini dimakan oleh mereka yang merupakan hospes perantara pertama. Nah, kalau pada Trematoda kan hospes perantara pertamanya itu adalah keong, ya, beda. Kalau di sini pada Diphyllobothrium latum hospes perantaranya itu adalah Copepoda, Cyclops atau Diaptomus ini. Kemudian ordo berikutnya, kalau yang tadi copepoda atau memiliki kaki pengayuh, ini dekapoda. Deka kan artinya 10 ya. Deka artinya 10, artinya dia memiliki jumlah kaki 10 ya. Contohnya apa? Contohnya udang, udang karam, ketam atau kepiting ya. Nah, spesiesnya banyak, ada Cambarus, Cambaroides, Astacus ya. Kalau ketam itu adalah Potamon, Eirochier dan sebagainya. Hidupnya di air tawar. PDIK-nya adalah hospes perantara cacing Paragonimus westermani dan juga Angiosrongylus cantonensis. Nah, ini ya. Kalau kemarin kita sudah pernah bercerita tentang Paragonimus, tentunya hari ini akan lebih nyambung atau lebih paham. Kemarin Paragonimus penyebab penyakit paragonimiasis ya. Ini karena mengkonsumsi apa? Ada yang masih ingat? Karena mengkonsumsi apa? Ada yang masih ingat nggak? Karena mengkonsumsi apa? Apa, sampaikan saja mengkonsumsi apa. Oh, Makanan mengkonsumsi mentah, pempek. Hah? Konsumsi apa? mentah, Apa, kayak siput-siput mentah gitu ya, yang apa sih Paragonimus penampakannya? westermani, Ya, kepiting, kepiting ya. Kepiting atau udang mentah ya, biasanya ditemukan endemis di mana?
Di Korea, dokter. Ya, Korea, Thailand, Vietnam ya, yang punya kebiasaan mengkonsumsi seafood yang tidak dimasak. Seperti itu ya. Jadi seperti kepiting kecap ya, atau udang kecil-kecil yang, pernah nggak sih nonton orang mukbang udang kecil-kecil yang melompat-lompat itu ya, yang masakan khas Thailand itu ya. Jadi hati-hati. Atau juga somtam. Nah, orang kan suka konsumsi somtam di mana ada udang yang tidak dimasak itu ya. Itu juga salah satu cara penularannya ya. Kemudian memiliki 5 segmen kepala ya, 7 toraks dan 4 segmen abdomen. Dan paling penting adalah dia memiliki perisai atau carapace yang menutupi toraksnya. Saya rasa kepiting ini banyak ya di Tanjung Pinang, benar nggak? Benar nggak sih? Soalnya kemarin kalau nggak salah tahun 2024 itu bagian biologinya itu punya punya eh, preparat makros atau preparat yang besar itu kepiting ya, katanya mudah mencari kepiting ya karena banyak rawa-rawa di situ ya. Iya dokter Ya, benar. ya enak ya, berarti murah-murah ya kepiting di situ ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah gambaran kepiting ya, panjangnya sekitar 4 cm dikali 5 cm pada bagian toraks. Nah, ini toraks ya. Toraks ini keluar 5 pasang kaki dan 3 pasang bagian depan ini sebagai mulut atau maxillipeds ya. Jadi ada maxillipeds, bagian bawahnya ini ada 5 pasang kaki. Sepasang kaki berfungsi sebagai selai. Nah, mana selai ini yang di bagian depan ya, berfungsi sebagai selai atau capit dan cangkangnya berwarna kecoklatan. Nah, ini morfologinya ya. Jadi ini adalah apa namanya, gambaran atau morfologi dari potamon tadi ya. Jadi ada 5 pasang kaki. Yang pertama berperan sebagai selai dan kaki yang berikutnya ini berperan sebagai walking leg atau kaki untuk berjalan. Dia memiliki 3 maksila. Nih, maxilliped kaki ketiga itu sebagai maxilliped, yang pertama itu sebagai antine, yang kedua juga sebagai antine ya. Kemudian ada abdomen. Nah, ini abdomennya ya. Jadi yang di bagian sini ini adalah cephalothorax, menyatu cephalothorax, sedangkan bagian bawahnya ini adalah abdomennya. Nah, coba perhatikan abdomen antara jantan dan betina ini bedanya apa? Ada yang pernah coba memperhatikan nggak kalau pada kepiting? Kan ada sering bilang, udah kepiting, kepiting, kepiting apa yang ngomongnya tuh ya? Kepiting yang sedang mengandung itu, yang banyak telurnya. Itu pernah diperhatikan nggak pada bagian abdomen ini, apakah bentuknya tuh runcing atau bulat atau seperti apa? Membedakan antara jantan dan betina. Ya, nggak pernah melihat ya, jadi makan-makan aja ya. Hati-hati. Ya, jadi mulai sekarang kalau saya mau makan kepiting, kita ngomongnya potamon ya. Yuk kita makan potamon gitu ya. Perhatikan lagi ya sebelum makan, apakah dia jantan atau betina. Kalau dia jantan, dia memiliki abdomen yang meruncing seperti segitiga. Tapi kalau dia betina, dia abdomennya agak membulat. Nah, ini kurang bulat nih, biasanya lebih bulat lagi ya. Lebih bulat kalau pada kepiting yang lebih besar. Gitu. Nanti bisa dilihat di preparat makros di lab ya. Kalau tahun 2024 itu masih ada yang punyanya Umrah ya, bukan kami bawa sendiri, tapi punyanya Umrah. Kemudian yang di Kapoda lain ini adalah kambarus atau udang-udangan ya. Kalau udang-udangan ini bentuk tubuhnya datar atau dorsoventral ya, berwarna coklat atau kemerahan dengan garis-garis hitam, orange, kuning ya, ataupun juga berwarna krem. Memiliki sepasang antena ya, memiliki kaki, ada periopods untuk berjalan dan mengumpulkan makanan. Ada juga periopods itu di bagian depan sini ya, tapi eh, dia punya pleopods ini untuk berenang. Nah, ini ya pleopods yang di bagian belakang ini untuk berenang, yang di sini adalah untuk berjalan dan mengumpulkan makanan. Terakhir di bagian ujung ini terdapat sepasang uropods dan telson atau anus yang berfungsi untuk menahan pada saat berenang ya. Jadi supaya mungkin dianya akan berbelok atau dia akan berhenti. Nah, ini ya, ini ada pleopods untuk dia berenang, ini ada pareopods untuk berjalan dan mengumpulkan makanan. Dia juga sama punya karapace yang menutupi toraksnya, dan ini adalah abdomennya. Nah, fungsinya tadi sama ya, kita tadi lihat PDIK-nya, ya ada nggak sih di sini? Nih, PDIK-nya sebagai hospes perantara Paragonimus westermani. Kalau kita buka lagi siklus hidup dari Paragonimus ini ya,
Jadi manusia yang mengkonsumsi krustasea dalam hal ini potamon ataupun Cambarus yang tidak dimasak dengan baik yang mengandung metaserkaria ya, yang mengandung metaserkaria dari Paragonimus westermani nanti masuk dan kemudian metaserkaria itu kan bentuknya kista, dia akan menjadi atau mengalami ekskistasi di usus halus dan kemudian keluarlah larva ya. Larva nanti akan berkembang larva nanti akan menembus dindingnya dan kemudian masuk ke dalam rongga abdomen ya, mencari habitatnya yaitu tepatnya di paru ya. Nanti di paru dia ketemu habitat dan kemudian menjadi cacing dewasa serta melakukan kopulasi. Nah, ketika dia bertelur, maka telurnya ini bisa keluar lewat sputum ya, seperti yang kemarin kita bahas, atau juga tertelan masuk dan keluar melalui feses. Nah, telur yang unembryonated ini ketika ketemu air akan menjadi embryonated, kemudian keluar larvanya melalui operkulum, ya, menjadi bentuk mirasidium. Mirasidium nanti akan mencari hospes perantara pertama yaitu keong, kemudian di keong nanti dia akan berkembang secara aseksual menjadi sporokista, redia, dan terakhir serkaria. Serkaria nanti akan keluar dari jaringan snail atau keong dan kemudian menjadi metaserkaria baik itu pada daging ataupun juga pada permukaan dari krustasea ini dan kembali lagi nanti dimakan dan seterusnya. Seperti itu ya. Kita tahu bahwa Paragonimus tadi menyebabkan penyakit paragonimiasis. Ini adalah perbedaan antara Copepoda dan Decapoda ya. Ada yang menyebutnya Copepoda atau Eucopepoda sama saja. Ya, ini sangat kecil, tidak punya karapase, yang ini punya maksila satu pasang, yang ini tiga pasang. Dia ada kaki 4 sampai 5 pasang, yang ini 5 pasang. Ciri khas lainnya yaitu dia punya ovisak, ovisaknya tadi ada yang di lateral dan ada yang di sentral. Kalau yang ini ya ada segmen-segmen dan seterusnya. Ini adalah PDIK-nya, yang paling terkenal itu dia sebagai HP di Philobothrium latum, kalau yang pada Decapoda sebagai HP Paragonimus westermani. Kemudian kita lanjut ke kelas Myriapoda. Kalau kelas Myriapoda ini ada dua ordo juga, Silopoda dan Diplopoda. Ingat aja, kalau di itu berarti dua ya. Artinya yang di dalam Diplopoda ini dia memiliki dua kaki pada satu segmen. Sedangkan Silopoda ini hanya memiliki satu pasang kaki pada satu segmen. Ya, gitu. Beda pada tiap segmennya. Terus kemudian apa? Adanya kelenjar racun dan gigi beracun ya. Jadi kalau pada silopoda dia memiliki gigi beracun, sedangkan diplopoda itu nggak punya. Kedua-duanya hidup di tempat yang gelap dan lembab, seperti di bawah tumpukan kayu, di bawah tumpukan batu, ataupun juga di timbunan sampah. Apa sih spesiesnya ya? Pertama Diplopoda atau Millipedes. Millipedes ini artinya mili ribuan, pedes ini poda. Jadi memiliki kaki ribuan atau disebut sebagai kaki seribu. Ya, jadi awal mula kaki seribu atau ulat kaki seribu itu yang nggak asal karena memang dia berasal dari kelas Millipedes atau yang berkaki seribu ya. Nama spesiesnya adalah Fontaria virginiensis. Nah, Fontaria virginiensis disebut sebagai lengkibang atau keluing atau kaki seribu. Nah, kalau di sana nyebutnya apa? Kalau di situ menyebutnya apa? Apakah lengkibang atau luing atau kaki seribu atau nyebutnya Fontaria? Kalau di sana Itu 1000 dok. kaki seribu ya, seribu atau keluing ya. Kalau di tempat saya disebutnya keluing ya. Hati-hati ada keluing gitu. Nah ya. Habitatnya di kebun-kebun sebagai pemakan tumbuhan, jadi dia sifatnya adalah herbivora. Nah, ternyata PDIK-nya adalah dia merupakan hospes perantara cacing Hymenelepis diminuta. Nah, hati-hati ya. Ternyata dia adalah HP-nya cacing. Selama ini kita nggak tahu kan, mungkin adik-adik juga nggak tahu. Kalau ada itu disapu saja ya, mungkin tidak dibunuh atau apa ya. Jadi dibiarkan saja. Nah, ciri khas lainnya adalah dia tidak memiliki kelenjar racun. Tetapi kalau dia tubuhnya hancur, ya, maka akan keluar cairan yang bisa menyebabkan vesicular dermatitis. Jadi menyebabkan kulit kita itu akan timbul bintil-bintil, ya. Peradangan pada kulit yang berbentuk seperti vesikel atau bintil-bintil. Ada yang pernah kena cairannya? Ada yang pernah kena cairan lengkibang ini? Enggak ya. Jadi
biasanya mungkin dibunuhnya nggak kena sampai ke tangan atau kaki ya. Hati-hati kalau terpijak dan terkena cairannya ini bisa menimbulkan dermatitis vesikular. Nah, ini ya gambaran dari lengkibang atau keluing ya. Saya rasa semua udah kenalan. Saya rasa nggak ada yang nggak tahu tentang keluing ini ya. Jadi millipedes, perhatikan millipedes berarti di tiap kaki eh, diplopoda ya, diplopoda berarti di tiap kakinya itu mengandung dua pasang kaki. Ya, di tiap segmennya itu mengandung dua pasang kaki. Tetapi pada kaki pertama itu tidak memiliki kelenjar racun ya, tidak memiliki kelenjar racun. Dia tidak bertaring tapi memiliki rahang penggigit ya, umumnya berwarna hitam atau coklat kemerahan. Nah, ini ya morfologi dari lengkibang tadi ya. Dia punya banyak segmen di mana tiap-tiap segmen itu memiliki 1 sampai 2 pasang kaki tetapi paling sering memiliki 2 pasang kaki. Ini adalah mulutnya, antena ya, labia dan sebagainya. Nah, ini adalah Hymenolepis diminuta ya, Hymenolepis diminuta ya sebagai PDIK atau hospes perantara dari Hymenolepis diminuta. Di mana posisinya? Yaitu di sini ketika ada manusia yang mengandung telur atau memiliki atau terinfeksi oleh Hymenolepis diminuta, maka di dalam fesesnya akan menghasilkan telur ya, mengeluarkan telur. Kemudian telur ini nanti akan dimakan oleh arthropod. Salah satunya itu adalah lengkibang atau keluing. Ya, jadi dimakan. Jadi kalau saya ada orang BAB sembarangan di rumput, ya ataupun di dekat tumpukan sampah dan kebetulan di situ ada keluing atau lengkibang, dia bisa ikut termakan. Ketika termakan, nah Hymenopus diminuta ini bisa berkembang biak di dalam tubuh hospes intermediate tersebut, ya. Jadi ada onkosfer yang kemudian menetas dan berpenetrasi di dalam dinding usus, ya, dan kemudian berkembang menjadi sistik serkus di dalam arthropoda tersebut. Nah, kemudian nanti arthropoda ini bisa dimakan tikus ya atau tidak sengaja tertelan manusia ya. Kita nggak tahu ya maksud tertelan manusia itu apakah termakan lengkibangnya, kita nggak tahu ya. Mungkin secara tidak sengaja mungkin ada anak-anak kecil yang makan atau seperti apa ya. Jadi dia merupakan host perantara dari Hymenopus diminuta. Kemudian yang berikutnya ini adalah Silopoda atau Centipedes ya. Silopoda atau Centipedes. Jadi eh, hanya terdapat 1 kaki pada tiap-tiap segmen. Nama spesiesnya yaitu Scolopendra subspinipes. Jadi kalau yang sering nyebut kelabang itu atau lipan, ini nama istilahnya yaitu Scolopendra subspinipes. Ya. Habitatnya sama, makanannya insekta atau binatang kecil. PDIK-nya gigitan pada manusia. Ya, bisa menyebabkan nyeri, eritema, nekrosis akibat toksin yang dikeluarkan oleh Centipedes ini. Nah, ini contoh kelabangnya ya. Dia punya tubuh memanjang dorsoventral, antena pada kepala, tubuhnya beruas-ruas dengan 1 pasang kaki pada tiap segmen, dan adanya spirakel. Spirakel ini adalah lubang untuk bernafas ya. Kemudian ada kaki di ruas pertama ini yang berperan sebagai kaki kuku yang beracun atau poison claw dan dia berwarna coklat dan kemerahan. Nah, biasanya pada musim-musim hujan atau pada banjir biasanya lengkibang dan kelabang ini dia akan keluar ya, banyak eh, keluar ke permukaan. Ini adalah morfologinya. Bisa dilihat di sini terdapat venom claw-nya itu pada pasang kaki pertama. Ini ya, pasang kaki pertama dan dia memiliki racun memang pada eh, kuku beracunnya ini memang memiliki racun eh, yang bisa menyebabkan gejala pada tubuh manusia ya. Nih ya, jadi bisa menyebabkan nyeri, eritema, nekrosis akibat toksin tersebut. Nah, ini sekarang di mana yang diplopoda, mana yang silopoda? Diplopoda yang kanan, Ada yang dokter. tahu? Yang kiri, kilopoda. Diplopoda yang kanan. Oke, betul ya. Jadi yang sebelah kanan itu adalah diplopoda dan yang sebelah kiri adalah silopoda. Kemudian berikutnya ini adalah kelas Arachnida ya. Kelas Arachnida ya, ini Arachnida tuh kita taunya laba-laba saja ya. Padahal di dalam kelas Arachnida ini ada Scorpionida,
atau scorpion dan kalajengking, nama spesiesnya. Kemudian ada Urdo aranea, ya. Ini contohnya spider, laba-laba, dan Urdo acarina. Urdo acarina ini yang ukurannya lebih kecil. Ini ada Ixodidae atau sengkenit kerat, Argasidae atau sengkenit lunak, Sarcoptidae atau Sarcoptes cabiai, Pyroglyphidae atau Pteronicinos, kemudian ada Demodicidae atau Demodex folliculorum, dan satu lagi Trombiculidae atau Leptotrombidium. Nih ya, Scorpionida atau skorpion atau kalajengking ya. Jadi dia memiliki mulut dengan satu pasang rahang penusuk atau selisera. Dia punya cephalothorax plus abdomen. Jadi dia punya kepala torak yang jadi satu dan juga abdomen. Terus satu lagi dia punya telson ya pada ruas terakhir post abdomen yaitu berupa sengat beracun. Ya. Kemudian pedipalp pada kaki pertama kuat, besar dengan ujung yang runcing untuk menangkap mangsa dan mempertahankan diri ya. Jadi ini kaki pertama yang pencapit kalau kita bilang ya, mirip seperti pada kepiting. Dia ada pekten juga ya. Pekten itu satu pasang berbentuk sikat untuk panca indera yang terletak ventral dekat pangkal kaki keempat dan memiliki satu pasang spirakel, tidak ada sayap dan tidak ada antena. Ini adalah kalajengking ya. Ini di bagian belakang ini ada telson, kemudian ini adalah pedipalp ya. Kemudian sengatannya ya PDIK-nya itu adalah sengatan langsung. Dia bukan sebagai hospes dan sebagainya, tetapi karena sengatan langsung inilah yang bersifat neurotoksin dan hemotoksin. Jadi menyebabkan radang pada saraf dan juga pada darah ya. Jadi sengatannya ini bisa eh, terasa saat nyeri dan pedih yang menjalar. Kemudian pada orang yang sangat sensitif bisa menyebabkan shock dan paralisis pernafasan gitu ya pada kondisi yang parah. Tapi sebagian besar ini biasanya hanya terasa nyeri dan pedih yang menjalar yang bisa berlangsung dalam waktu beberapa hari gitu. Nah, ini adalah gambaran morfologinya. Ini ada pedipalp yang merupakan alat yang digunakan untuk menangkap mangsa ataupun juga makan ya. Ini ada mata di bagian atas, kemudian juga ini ada walking legs-nya. Pada kaki keempat dia memiliki apa namanya tadi? Pada bagian ventral itu dia memiliki pekten ya, pekten atau saraf ya, indera-indera indera atau persarafan yang digunakan untuk eh, apa namanya inilah mengetahui adanya sensor rangsangan sensorik ya pada kalajengking ini. Kemudian pada bagian belakang ini adalah telson ya ataupun sengat atau stinger yang beracun. Berikutnya ini adalah spider atau laba-laba. Nah, kalau spider atau laba-laba ini ada dua yang berbahaya ya. Sebagian besar tidak berbahaya, tapi yang berbahaya itu ada Latrodectus mactan dan juga Loxosceles laeta. Kedua spesies ini banyak terdapat di Amerika ya. Jadi Amerika Selatan dan juga Amerika Utara. Kalau kasusnya di Indonesia ini belum pernah terdengar ya, mungkin bisa jadi ada ya. Tapi yang paling banyak ini spesiesnya ini banyak terdapat di daerah Amerika ya. Kalau saya dicari kasusnya di Indonesia ini kayak saya belum ketemu, tapi nggak tahu mungkin kalau adik-adik cari di jurnal-jurnal mungkin ada yang dapat. Tapi sejauh ini sih di dua negara itu ya daerah benua Amerika Selatan, di daerah Amerika Selatan dan juga Amerika Utara. Kalau Latrodectus mactan disebut juga Black Widow Spider ya. Jadi Black Widow ini bukan cuma anggota Avenger aja. Jadi dia juga asalnya itu ya dari ini dari laba-laba yang eh, pembunuh ini ya Black Widow Spider ini atau laba-laba janda hitam ya. Nah, coba ada yang pernah dengar nggak kenapa dia disebut laba-laba janda hitam? Biasanya kan ada yang tertarik dengan istilah-istilah seperti ini. Izin dokter, Mm-mm. karena mereka memakan pasangan mereka ketika berkawin. Ya, jadi setelah terjadi proses kopulasi, yang si betina ini memakan yang laba-laba jantan sehingga dia jadi janda ya karena suaminya sendiri dimakan. Bukan suami, sorry, pasangannya dimakan ya. Jadi menyebabkan dia disebut sebagai Black Widow Spider gitu ya. Sedangkan kalau Loxosceles laeta ini disebut sebagai laba-laba pertapa karena dia selalu sendiri ya, sendiri hidupnya. Jadi disebut laba-laba
beberapa. Morfologinya kalau untuk spider ini sama ya dengan spider yang lain, dia terdiri dari cephalothorax dan juga abdomen, tetapi abdomennya ini tidak beruas ya, di mana cephalothorax dan abdomen itu dihubungkan dengan batang yang sempit disebut sebagai pedicel. Memiliki 5 pasang kaki ya, yaitu 4 pasang plus 1 pedipalp. Pedipalp ini kemudian ada selisera, 1 pasang sebagai alat pelepas racun, dan pada ujung abdomen terdapat kelenjar sutra atau spinnerets ya, dan jantan lebih kecil dari pada betina dan juga diannya bertelur. Nah, ini contoh morfologinya ya. Jadi dia punya rahang, pada kaki pertama itu pada rahangnya ini dia punya pedipalp atau palpus, kemudian dia memiliki 4 pasang kaki ya. 4 pasang kaki. Di sini ada pedicel yang menghubungkan antara cephalothorax dan juga dengan abdomen. Pada bagian ujung abdomen terdapat spinnerets atau kelenjar sutra. Nah, PDIK-nya ya, gigitan arachnidisme ya. Arachnidisme ini apa? Yang menyebabkan gejala nekrotik dan juga gejala sistemik ya. Pertama, kalau Latrodectus mactan, dia akan timbul benjolan berwarna merah biru yang dikelilingi oleh lingkaran putih. Kemudian terasa nyeri, menjalar hingga ke dada dan perut, shock, dan paralisis pernafasan hingga kematian dalam waktu 18 sampai 36 jam. Ya, disebut sebagai latrodektisme atau suatu sindrom keracunan akibat racun saraf latrotoksin yang dimiliki oleh Latrodectus mactans ini. Ya, kemudian kalau Loxosceles laeta, pada tempat gigitan timbul edema dan nyeri, timbul nekrosis di bagian tengah, lalu kulit mengelupas dan menyebabkan terjadinya ulkus dalam yang besar. Jadi kalau Latrodectus laeta ini Loxosceles laeta ini dia menimbulkan ulkus ya pada daerah lokal, sedangkan kalau Latrodectus mactan, dia racunnya ini bisa bersifat sistemik, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, ini yang disebut sebagai laba-laba Latrodectus mactan atau black widow spider karena memang warnanya ini berwarna hitam ya. Kemudian ini ada Loxosceles laeta. Nah, ciri khasnya kalau pada Latrodectus mactan ini dia memiliki gambar seperti jam pasir pada bagian punggung ya. Ini kan jam pasir ya, bagian atas dan bawah ini seperti jam pasir. Nah, ini adalah contoh gigitan yang diakibatkan oleh Latrodectus mactan. Kemudian yang ini adalah Loxosceles laeta. Kalau yang di sini Loxosceles intermedia ya. Ciri khasnya itu adalah adanya gambaran harpa atau biola ya, harpa atau biola pada bagian toraksnya ya. Ini seperti gambaran biola, ini adalah tangkai biolanya. Nah, ini adalah ulkus dalam yang disebabkan oleh gigitan Loxosceles eh, laeta ini. Kemudian lanjut, berikutnya itu adalah Ordo Acarina atau sengkenit ya. Ordo Acarina ini ada beberapa spesies. Pertama ini adalah sengkenit atau caplak ya. Sengkenit ini ada sengkenit keras dan juga sengkenit lunak. Kalau sengkenit kuras itu disebut sebagai Ixodidae. Kalau sengkenit keras itu namanya Argasidae. Perbedaannya adalah pada bagian penutup. Nah, pada bagian penutup orangnya itu, kalau sengkenit keras dia itu keras, kalau sengkenit lunak itu dia lunak, gitu aja bedanya ya. Kemudian cephalothorax dan abdomen menyatu seperti satu kantung. Ya, jadi kayak kantung gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran sengkenit keras ya, morfologinya dan juga siklus hidupnya. Nah, di sini dia terdapat penutup pada bagian toraksnya ya. Jadi keras. Dia terdiri dari 4 stadium ya, ada telur, larva, nimfa, dewasa, di mana perbedaan antara larva dan nimfa itu pada pasang kakinya. Kalau yang larva masih memiliki 3 pasang kaki, tapi kalau nimfa dan dewasa dia sudah memiliki 4 pasang kaki, ya, gitu. Nah, ini adalah contoh spesies sengkenit keras yaitu Dermacentor andersoni dan Rivicephalus sanguinis. Ya. Jadi dia memiliki badan seperti kantung, tidak punya mata, punya mulut ya, seperti gigi pelekat atau hipostom, selisera atau gigi pemotong dan palpus penyangga badan saat menggigit. Dia memiliki skutum. Nah, skutum ini yang membedakan dia atau membedakan antara sengkenit keras dan sengkenit lunak. Kalau sengkenit keras dia punya sputum yaitu perisai di bagian dorsal abdomen gitu ya. Kalau pada betina dia menutup setengah anterior badan, tapi kalau pada jantan dia menutup seluruh abdomen. Tuh.
Nih ya. Dan kepalanya terdapat di bagian anterior dan mudah terlihat dari bagian dorsal. Nah, PDIK-nya apa? Pertama, kalau dia sebagai ektoparasit, dia bisa menghisap darah, sehingga di bekas gigitannya itu terdapat luka meradang. Toksis Toksin itu bisa menyebabkan paralisis motorik. Nah, selain itu, ternyata dia juga bisa mengandung virus, ya, virus, kemudian juga ada protozoa, ya, kemudian ada rickettsia. Nah, ini virus apa saja? Ya, ini ada arbovirus, ya, yang merupakan penyebab penyakit Chiasano forest disease, Russian spring summer, encephalitis, dan OMSK hemorrhagic fever. Ada rickettsia dan juga ada protozoa. Jadi dia banyak merupakan pembawa virus-virus ini ya. Jadi selain ektoparasit dia juga membawa virus-virus di dalam tubuhnya. Nah, ini adalah gambaran sengkanit keras. Kalau yang satunya ini adalah sengkenit lunak, bedanya adalah pada skutum. Nah, tadi ya, pada skutumnya tidak ada dan memang betul-betul seperti kantong. Ini yang bisa dibedakan sengkenit keras dan sengkenit lunak. Nih, ini sengkenit keras memiliki skutum ya yang menutupi setengah tubuh, ada juga yang menutupi seluruh tubuh ya. Kalau setengah tubuh ini berarti pada betina, kalau pada seluruh tubuh ini berarti jantan. Kalau softik, lihat perhatikan bentuknya seperti kantung. Bagian kepala tidak terlihat ya karena tertutupi oleh badannya. Sedangkan kalau pada sengkenit keras, bagian kepala tampak di bagian anterior. Ini bedanya. Nih ya. Nah, ini juga. Ini softik, ini hardtik, ini tidak kelihatan kepala, ini kelihatan. Dia ada skutum, ini tidak ada skutum. Berikutnya ini adalah Urdoacarina atau Sarcoptes cabiai ya. Kalau Sarcoptes cabiai saya rasa udah banyak yang tahu. Ya kan kemarin sudah sempat kita bahas ada temannya yang nyebut gatal-gatal pada waktu pendahuluan kan gatal-gatal di pondok pesantren. Ini salah satu penyebabnya adalah Sarcoptes cabiai. Bukan salah satu, memang penyebabnya ya adalah Sarcoptes cabiai atau Sarcoptidae. Bentuknya oval, terdiri dari sefalotorak dan abdomen, memiliki 4 pasang kaki, yaitu 2 pasang di depan dan 2 pasang di belakang. Banyak ditemukan pada orang-orang yang hidup berkelompok dan poor hygiene yang jelek. Nah, ini termasuk salah satu yang di pesantren. PDIK-nya adalah menyebabkan penyakit kudis atau skabiasis. Gimana bentuknya ya? Jadi penyakit kudis atau skabiasis ini sebenarnya dibentuk akibat adanya sensitivitas terhadap terowongan yang dibuat oleh tungau di kulit ya gitu. Jadi ada rasa gatal, ada timbul papul, vesikel, dan kemudian garukan akibat ada lesi tersebut. Komplikasinya yaitu pada daerah lokasi yang gatal itu ya bisa digaruk dan kemudian timbul infeksi sekunder yang menyebabkan pioderma atau infeksi kulit yang bernanah. Nah, pada beberapa penelitian itu diteliti ternyata pada orang-orang yang memiliki riwayat skabies, masa depannya itu ada yang berkembang menjadi penyakit jantung rematik ataupun glomerulonefritis akut post-streptococcus. Jadi, infeksi kulitnya itu ya, infeksi bakterinya itu tidak hanya terbatas pada kulit tetapi menyebar ke jantung dan juga ke ginjal. Ya, ini terutama pada daerah di Australia yaitu khususnya pada orang-orang di suku aborigin. Jadi di situ eh, berdasarkan statistik terbukti bahwa orang-orang dengan riwayat skabies masa kecilnya pada saat dewasanya bisa berkembang menjadi PJR dan GNAPS. Predileksi atau lokasi tempat terjadinya yaitu di jari tangan, pergelangan tangan, siku, lipatan ketiak, areola mamae, ekstremitas bawah, dan genitalia eksterna. Nah, ini gambarannya ya. Ini yang ringan ya, Dek ya. Terdapat gatal-gatal pada daerah sela-sela eh, sela-sela jari. Ya, ini ya kalau saya kita lihat di bawah dermoskop, ini gambarannya seperti ini, kayak ada segitiga, ya. Kemudian ini adalah terowongan yang dia buat, ini juga terowongan yang dia buat. Ini kalau di bawah mikroskop, gambarannya seperti ini, terdapat tungau pada kulitnya, ya. Nah, diagnosisnya yaitu ya penularannya sangat mudah terjadi melalui kontak langsung dan pemakaian barang bersama. Diagnosisnya yaitu ada kalau yang terbaru itu berdasarkan IACS ya. Kalau kalian cari di internet itu ada IACS. Tapi kalau dari buku-buku ya termasuk juga buku FKUI itu masih menggunakan tanda cardinal sign ini. Apa saja tanda cardinal sign yaitu pertama ada riwayat hidup berkelompok ya, kemudian gatal pada tempat predileksi terutama di malam hari atau disebut sebagai pruritus nocturna,
ada terowongan pada tempat lesi, dan kita bisa menemukan tungau Sarcoptes scabiei. Nah, kalau ada 2 saja yang positif dari 4 tanda kardinal sign ini, berarti dia sudah terdiagnosis Sarcoptes scabiei dan bisa diobati dengan pengobatan antiskabisida. Ini yang metode diagnosis terbaru ya, bukan menggunakan cardinal sign, tapi menggunakan kriteria yang dikeluarkan oleh IACS atau International Alliance for Control the Scabies ya. Nah, ini adalah contoh ya skabies yang mungkin kalau seandainya yang di pondok pesantren lumrah sekali ya melihat tangannya kayak gini, ada lesi-lesi di sela-sela jari ya, di pergelangan tangan, kemudian di selangkangan, di bokong sekitar pusat, ataupun juga di sekitar kemaluan yang pria ya. Kalau pada wanita itu sekitar di lipatan atau di sekitar areola mame. Kalau ini di sebelah kanan ini juga sama skabies, tapi ini adalah skabies Norwegia di mana jumlah tunggaunya itu sampai ribuan. Biasanya pada orang-orang yang punya penyakit autoimun ya, atau punya penyakit DM, atau juga punya penyakit gangguan sistem imun lah. Jadi menyebabkan tunggau ini sulit untuk dieliminasi. Nah, ini penggunaan obatnya itu dengan menggunakan permethrin 5% ataupun juga dengan oral ya, tapi di Indonesia belum pernah diberikan secara oral, kita terbatas penggunaan permethrin 5% saja yang dioleskan di seluruh tubuh ya, mulai dari ujung kaki hingga ke leher. Berikutnya ini adalah Ordo acarina atau tungau debu rumah ya, yang bisa menyebabkan asma. Kalau saya pada orang-orang kan sering bilang atau dokter sering bilang, oh kalau ada asma jangan pakai bantal berbulu atau boneka atau ambal ya, karena ini ya ada Dermatophagoides pterinicinus yang bisa merangsang timbulnya asma. Ya, badannya berbulu. Nah, pencetus timbulnya penyakit alergi seperti dermatitis atopi, asma bronkial, ataupun rinitis alergi. Nah, berikutnya ada juga spesies namanya Demodex folliculorum. Kalau yang ini bentuknya seperti cacing, ya, abdomennya bergaris transversal, memiliki 4 pasang kaki pendek di anterior tubuh. Ya, jadi kakinya tuh hanya di bagian anterior ya, di kepalanya saja, sedangkan bagian belakangnya itu seperti cacing. Habitatnya di mana? Di folikel rambut kelenjar sebasea, baik itu di hidung, kelopak mata, kulit kepala, atau papila mame. Nah, ini ya, dia bisa pada kelopak mata, bisa di hidung ya, posisinya itu adalah di folikel rambut di daerah sini. Nah, ini gambarannya ya. Tuh, jadi banyak sekali ini ada folikel rambut, di sekitarnya ini terdapat Demodex folliculorum. Nah, bentuknya seperti cacing, di bagian anterior atau di bagian kepala ini memiliki 4 pasang kaki. Ya, kalau ini di hidung, di bulu-bulu hidung ya, ini terdapat Demodex folliculorum. Ya, PDIK-nya bisa menimbulkan nodul, komedo, atau juga pembesaran folikel rambut. Nah, ini contoh orang-orang yang memiliki Demodex ya. Jadi mungkin ada jerawat yang tidak sembuh-sembuh ya, di bagian dagu atau di bagian sekitar janggut ya, atau mungkin ada di folikel hidungnya. Ini sampai disebut sebagai Demodex nose karena terdapat perubahan anatomi atau perubahan bentuk dari hidung orang yang mengalami memiliki infeksi Demodex ini ya. Nah, ini adalah contoh yang ini bisa nggak? Nah, ini ya waktu itu pernah dapat kasusnya juga di Unsri. Jadi dikirim ada orang yang memiliki infeksi pada bulu mata yang tidak sembuh-sembuh ya kan, dikasih obat masih juga dia ada nanah dan sebagainya. Kemudian setelah kita ambil, ini keluar nggak videonya ya? Tidak, dokter. Tidak ya? Nah, ini kalau tidak, coba saya screen dulu. Stop share. Coba share screen. Kalau ini nampak nggak? Ini nampak? Kelihatan, dokter. Nah, ya. Jadi ini diambil dari kerokan yang terdapat pada bulu mata dari pasien yang sudah berulang kali mengalami infeksi pada folikel rambut atau bulu matanya ya. Hati-hati orang-orang yang suka tanam-tanam bulu mata ya deh. Tanam-tanam bulu mata itu hati-hati beresiko juga untuk terinfeksi Demodex ini. Jadi setelah diambil kerokan pada daerah bulu apa
pada folikel rambutnya, ya, folikel rambutnya juga diambil, ternyata memang dia terinfeksi Demodex folliculorum. Pantas saja nggak sembuh-sembuh ya kan? Selama ini dikasih antibiotik, bukan dikasih antiparasit. Nah, setelah dikasih antiparasit, ya, khususnya memang untuk Demodex ini baru pasiennya mengalami perbaikan, gitu ya. Tuh. Jadi kalau saya ada yang punya jerawat yang tidak sembuh-sembuh ya, ataupun juga ada eh, penyakit lain ya pada keluarga ataupun siapa itu perlu dipertimbangkan untuk mendiagnosis banding dengan infeksi eh, infeksi parasit ini. Oke, berikutnya ya baik. Ini saja materi mengenai em, mengenai kopi poda ini ya, atau non insekta. Apakah ada pertanyaan atau konfirmasi yang bisa disampaikan sekarang ya? Boleh kalau ada mau yang bertanya, kalau ada yang mau bertanya ataupun juga konfirmasi. Izin bertanya, Dok. Mhm. Eh, tadi kan dijelaskan di hampir semua non-insekta ini memiliki antena sebagai alat sensoriknya. Namun pada kelas Arkinida ini tidak memilikinya. Kira-kira organ apa sih yang menggantikan antena tersebut, Dok? Organ sensoris pada ini ya, apa namanya? Aranida laba-laba ya. Iya, Dok. Kalau tadi di kalajengking tadi kan dia punya organ sensoris pada bagian kaki keempat ya kalau nggak salah ya. Ya, betul nggak? Pada kaki keempat yang disebut sebagai pekten. Nah ya tadi. Iya, Dok. Nah, biasanya kalau pada spesies lainnya termasuk juga kayak eh, Sarcoptes cabiai, dia kan juga sama tuh, dia juga nggak punya antena ya. eh Maka dia menggunakan setai atau bulu-bulu halus biasanya ya, atau juga kalau pada jengking itu seperti pekten atau alat sensoris pada bagian ujung kakinya. Jadi mereka kayak punya bulu-bulu halus pada kakinya. Biasanya sih seperti itu ya. Kalau pada hewan atau pada arthropoda yang tidak punya antena. Seperti itu deh. Ini siapa yang nanya tadi ya? Halo, Halo? Dok. Siapa yang nanya tadi? Saya, Dok. Oh, Mulyadi ya. Ya, itu Mulyadi. Apakah ada konfirmasi ataupun pertanyaan lain? Oh ya, Dok. Satu lagi ini lebih ke konfirmasi. Soalnya tadi kan di awal saya sinyal saya kurang bagus lagi nih, Dok. Nggak tahu nih wifi kurang Mm-mm. bagus. Nah, Mm-mm. itu ada penjelasan mengenai PDIK. PDIK itu kepanjangannya apa, Dok? Soalnya pas lagi saya searching di Google itu kepanjangannya program dokter ilmu kedokteran gitu. Oh iya. Heeh, PDIK itu ya, mana PD? Nah, PDIK itu artinya peran dalam ilmu kedokteran. Tampil ya, sudah ya. Peran tampil. dalam ilmu kedokteran maksudnya itu ya di dalam ilmu kedokteran itu fungsinya sebagai apa? Apakah sebagai hospes perantara ataukah apakah sebagai ektoparasit? Jadi perannya dalam ilmu kedokteran itu maksudnya itu mengapa sih kita perlu mempelajarinya gitu. Nah, itu perannya dalam ilmu kedokteran. Jadi contohnya kalau pada amuba itu apa PDIK-nya kalau amuba? Entamuba histolytica. Ada yang tahu? Ada yang tahu kalau amuba PDIK-nya apa? Kalau Entamuba histolytica maka PDIK-nya adalah sebagai agen parasit penyebab penyakit amebiasis, disenteri amuba ataupun hepatitis amuba gitu loh. Tuh kalau saya agen parasit. Nah, tapi kalau kayak Ordocopepoda ini kan sebagian besar mereka berperan sebagai hospes ya. Makanya PDIK-nya adalah sebagai hospes perantara pertama dari spesies Diphyllobothrium latum gitu contohnya. Jadi nanti kalau pada saat ujian ya ditanya kalau PDIK apa. Kalau praktikum kan biasanya seperti itu ya. Jadi ada gambar spesies, kita ditanya PDIK spesies ini apa. Atau ditanya nama spesies ini apa. Sebutkan 3 ciri morfologi dari spesies ini. Nah itu ya. Ada juga soal sebutkan PDIK spesies ini. Nah, kalau PDIK berarti ini jawabannya ya.
Jadi sebagai host perantara atau sebagai agen penyebab penyakit apa atau sebagai vektor mekanis gitu. Ada pertanyaan lagi atau konfirmasi? Insya Allah cukup, Dok. Oke, Makasih, Dok. kalau ya sama-sama. Kalau dari yang lain mungkin ada pertanyaan ataupun konfirmasi sebelum kita lanjut ke kuis. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung lanjut aja ke kuis ya. Di sini ada kuis tentang Rhizopoda dan Ciliata. Tentang apa non insekta silakan dikerjakan selama 10 menit. Berarti sampai jam 11.52 ya. Ini kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kuliah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih, Terima Dokter. kasih, Dokter. dokter. Terima Terima kasih, kasih, dokter. dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
Izin Kak, mungkin mewakili teman-teman. Ini kan rata-rata udah pada selesai kuis ya Kak. Nah, apakah boleh langsung istirahat gitu Kak sampai jam 1 nanti? Iya, boleh. Silahkan ya. Oke, Kalau udah makasih siap Kak. semua, saya mau end Zoom-nya. Udah selesai semua? Kayaknya udah semua Kak. Oke, makasih. Nanti masuk lagi jam 12.45 ya. Oke Kak, makasih Kak. Ya, makasih.